Luar biasa. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Andy ya sudah memberi kepercayaan. It's an honor ya to be here to share with you guys. Ya, sebenarnya hari ini harusnya Chris ya, your leaders, but he went away to Bali. Jadi saya menggantikan beliau untuk sharing di tempat ini. Dan saya diberi tema memberkati kota. Katakan memberkati kota. Buat saya ketika merenungkan tentang memberkati kota, yang saya lihat adalah amanat agung. Katakan amanat agung. Karena teman-teman sadar atau tidak bahwa ketika kita bisa memberkati orang-orang di kota ini, itu adalah pintu gerbang untuk memenangkan mereka. Ya, kita bukan hanya do good things, kita nggak hanya melakukan hal-hal yang baik untuk mereka, nggak hanya menaikkan taraf kehidupan mereka, tapi sebenarnya ketika kita melakukan itu, ingat baik teman-teman, kita sedang memperlihatkan Kristus kepada mereka. Itu adalah pintu gerbang untuk memberitakan Injil pada setiap mereka. Dan buat saya kasih judul yang hari ini, This is Essential, not optional. Amanat agung itu esensi. Kita harus bisa membedakan mana yang esensi, mana yang tidak esensi. Ini bukan pilihan, teman-teman. You are choose to save people. Ya, you are saved to save others. Amin. Ya, ini enggak sesuatu yang bisa ditawar. Oh, gue nggak mau lakukan ini. Ini adalah kewajiban kita. Katakan kewajiban. Toel sebelahnya, ini kewajiban lu bro. Sebelahnya lagi, ini kewajiban lu mas bro. Saya quote dari beberapa statement. Pertama dari Emil Brunner, ini bagus banget. Gereja ada karena misi. Dan gereja ada untuk misi. Katakan gereja ada untuk misi. Dan yang satu lagi dari David Livingstone, mungkin teman-teman tahu semua ya. Dia pelayanan di Afrika. God has an only son and he was a missionary. Tuhan cuma punya satu anak dan dia adalah seorang misionaris. Kalau kita perhatikan baik bagaimana perjalanan Yesus selama 3,5 tahun, selain dia mengajar murid-murid, message-nya kalau yang saya tangkap itu cuma satu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi dia tidak hanya memperkatakan message itu. Dia lebih banyak melakukan daripada memperkatakan. Dia heal the sick, ya, he raised the dead, he blessed the people, he cast out demons. Ya, dia lebih banyak actionnya daripada hanya sekedar kata-kata bertobatlah. Karena teman-teman, yang mereka alami itu pintu gerbang untuk mengenal Yesus. Ketika mereka dipulihkan, ketika mereka mengalami Yesus itu seperti apa, kasih Yesus itu seperti apa, mereka punya kesempatan untuk mengenal seperti apa Yesus. Amin. Ya, mungkin dalam sesi ini saya pengen dari sekarang teman-teman berpikir, siapa orang-orang yang dekat dengan teman-teman yang mungkin belum terselamatkan. Coba renungi sebentar. Ada nggak orang-orang di sekitarmu, di rumahmu, di sekolahmu, di kantormu mungkin, orang-orang yang belum terselamatkan. Fakta di Indonesia, 127 suku terabaikan. 127 suku terabaikan. 76.300 orang yang sudah percaya. Itu kira-kira hanya 0,05% dari 100%. Dan 129 juta jiwa di Indonesia terabaikan,
belum percaya. Bahkan mungkin belum pernah mendengar Injil Yesus. Belum pernah mendengar keselamatan. Dan ini yang luar biasa teman-teman. Pernah kan teman-teman berpikir, kenapa saya ada di Bandung? Saya tahu di tempat ini ada dari berbagai banyak tempat, betul? Ya, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bandung sendiri. Pernah nggak bertanya, kenapa saya ada di Bandung? Apakah karena hanya kuliahnya? Apakah karena orang tua Anda asli orang Bandung? Saya mau berkata harian, suku terbesar yang belum dimenangkan itu suku Sunda, ada di tempatmu hari ini. You are blessed to be here, brother. You can do so much more to save them. Saya senang sekali ya kalau di Setiabudi ini selalu ada bulan-bulan di mana kita berbicara tentang memberkati kota. Saya nggak tahu udah berapa bulan membicarakan itu, bahkan mungkin udah berapa tahun membicarakan itu, tapi izinkan saya untuk bertanya sama teman-teman di sini. Apa yang udah kita lakukan? $129 juta jiwa belum dimenangkan. And we are sitting here comfortably with good music, good musician. Hati Tuhan is to save people. Hati Tuhan selalu untuk menyelamatkan jiwa. Amin. Saya percaya teman-teman tahu itu. Betul? Ya. Mari coba kita buka di Amanat Agung. Teman pasti tahu. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini bisa ditampilkan. Ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang percaya Yesus? Yesus sudah punya kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi. Around this galaxy, He is the mightiest one. Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak tetap bergerak ya? Kenapa kita terlalu banyak berpikir sehingga kita nggak mulai untuk melangkahkan kaki kita? Hari ini saya akan inspirasi teman-teman di sini untuk mulai bergerak karena saya percaya everyone here can do something. Amin. Ya, nggak peduli kalian dari kelas ekonomi seperti apa, nggak peduli kalian umur berapa, saya percaya kalian bisa melakukan sesuatu untuk kota ini. Ya, next mungkin. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pertama, aku telah miliki kuasa di surga dan di bumi. Dan ditutup dengan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Is that strong enough for you? Itu kuat banget loh. Yesus sendiri yang akan sertai kita. Benar? Harusnya kalau kita percaya sama firman Tuhan, kita percaya untuk melangkah, teman-teman. Ya, kata semua bangsa di firman itu aslinya adalah etnos. Etnos artinya juga adalah suku-suku. Katakan suku-suku. Ya, karena konteksnya saya ada di Bandung, ya, dan teman-teman juga ada di Bandung saat ini. Saya mau menginspirasi. Kita ada di suku yang terbesar yang belum terjamah sama firman Tuhan. Dan apa yang akan kita lakukan untuk itu? Maka
kalau kita tahu bahwa etnos itu adalah suku, dan kalau kita tahu bahwa kita tinggal di Bandung, yang mayoritas sukunya adalah suku Sunda, tentunya kalau kita mau bergerak memberkati kota, fokus utama kita adalah suku Sunda. Mereka yang harus dimenangkan. Ya, tapi bagaimana cara memenangkannya? Saya mau share bahwa kita nggak bisa memenangkan mereka dengan preaching. Never will be. Kita nggak bisa memenangkan mereka dengan teaching. Kita hanya bisa memenangkan mereka kalau mereka sudah merasakan kasih Yesus. Ya. Mungkin teman-teman selama ini sudah memberkati kota ini. Mungkin teman-teman sudah menjalankan, saya tahu Andy luar biasa sekali ya, ke anak jalanan, ke sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah Kristen juga, it's good thing. Tapi saya mau pertajam sedikit, ya, fokus utama kalian ada di sini, untuk suku terbesar yang belum terjamah. Ya, mereka harus kenal siapa Yesus. Dan bagaimana mereka bisa mengenal Yesus kalau nggak ada yang mempraktekkan Yesus itu seperti apa. Betul? If you are not fishing, that because you are not following. Let's write it down. If you are not fishing, maybe because you are not following. Kalau kita mau bilang, saya pengikut Yesus. Yesus fishing loh. Yesus touch people, heal the sick, raise the dead. That's what Jesus do. What Jesus did. Ya. Kalau kita pengikut Yesus, harusnya kita follow that example. Harusnya kita lakukan itu. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, mungkin kita nggak ikut dia sebenarnya. Ya, ini buat Anda berpikir sedikit. Ya. Izinkan saya untuk memberikan satu konsep yang hari-hari ini juga sedang saya lakukan sama teman-teman. Ya, bagaimana memberkati kota. Ya, mungkin saya berharap ini bukan cuma teaching or preaching, tapi ini satu cara supaya teman-teman berapapun usia kalian hari ini, berapapun dalam level ekonomi apapun kalian bisa lakukan untuk memberkati kota. Amin. Pertanyaan saya, siapa yang mau memberkati kota ini? Yang mau berkati kota ini katakan yes. Oke. Ya. Kalau saya dengar, mungkin kalau teman-teman dengar kata memberkati kota. Kalau tadi Jeffrey bilang, wah umur segini mana bisa, gitu kan? Ya, mungkin kalau saya, wah memberkati kota is a huge thing, gitu ya. Ini hal yang besar. Atau mungkin kita sering banget mendengar kesaksian atau sering banget ngedengar planning yang besar untuk memberkati kota ini. Ya kan? Pasti sering dengar tentang itu. Tapi seringkali yang saya rasakan adalah begini. Hal-hal besar yang mungkin orang lain lakukan, belum tentu kita harus melakukan dengan hal yang sama kan. Ya. Belum tentu hal yang besar itu kita harus melakukan hal yang besar juga. Ya. Kalau buat saya, mari kita mulai dari lakukan dari hal yang kecil. Hal kecil semua orang bisa melakukannya. Amin. Ya. Coba kita lihat ya, bagaimana 2 Korintus 8 ayat 12-14. Tolong ditampilkan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Keseimbangan itu kan inti dari kehidupan ini, betul? Ya.
Yang pertama, buat saya, bagaimana kita bisa memulai memberkati kota ini? Start from what you have, not from what you have not. Mulailah dari apa yang kamu punya hari ini. Jangan mulai dari orang-orang yang berencana apapun, besar sekalipun, tapi apa yang kamu punya hari ini. Saya percaya di tempat ini Tuhan berikan talenta-talenta, modal-modal untuk jadi fishers of men. Gue percaya banget itu. Mulai dari apa yang kamu punya. We cannot give what we don't have. Betul? Ya. We only can give from what we have. Kita nggak mungkin bisa kasih apa yang nggak kita punya. Kita hanya bisa mulai kasih dari apa yang ada pada kita. Coba renungin sebentar, apa yang ada padamu hari ini. Mungkin itu bisa uang, mungkin itu bisa waktu, mungkin itu bisa energi, mungkin itu bisa your talent, your skill. Percaya nggak? Ketika kamu punya semua itu sebenarnya bisa dipakai untuk memberkati kota ini. Ya, apa yang kamu punya hari ini? Di dalam Lukas 21 ayat 1-4, nggak usah dibuka. Saya percaya teman-teman pasti tahu cerita tentang perempuan tua yang ngasih 2 keping. Ya. Kecil nggak sih? Kecil nggak? Kecil. Tapi Tuhan Yesus lihat kecil nggak di mata Tuhan Yesus? Besar. Karena dia beri dari apa yang dia punya. Dia beri dari kekurangan. Sementara orang banyak mungkin setumpuk uang yang ngasih tapi dia beri dari kelimpahan. Ya. Yang Yesus lihat berbeda dengan yang kita lihat, teman-teman. Ya. Memberkati kota ini, memberkati orang-orang yang ada di sini bukan berarti harus melakukan hal yang besar. Tapi apa yang ada padamu itu bisa dipakai untuk memenangkan kota ini, untuk memberkati orang-orang yang ada di tempat ini, di kota ini. Ya, apa yang kita miliki? Uang, waktu, energi, skill, tempat mungkin. Apa yang kita punya hari ini? Yang kedua, yang pertama tadi apa teman? Start from what you have. Yang kedua, allocate from what you have so you can give. Lu harus alokasikan. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin ini hal yang baru atau enggak buat teman-teman, tapi saya percaya apapun yang kamu miliki tadi, kalau kamu nggak alokasikan, nggak akan pernah kamu bisa beri. Ya, contoh, kamu punya uang, hati kamu pengen berkati kota ini, tapi kamu nggak pernah alokasikan berapa yang kamu punya, berapa persen dari yang kamu punya kamu mau pakai untuk memberkati mereka. Saya percaya teman-teman, saya pernah melewati itu. Gak akan pernah bisa kita beri sama mereka. Bahkan untuk persembahan aja, diajarkan untuk mengalokasikan dulu kan. Itulah the best gift, betul? Ya. Kalau kita bisa mengalokasikan, sebenarnya berapapun pendapatanmu, harusnya bisa untuk memberkati kota ini. Ya kan? Ya. Saya contohnya hanya ada 150.000 1 bulan. Apakah saya bisa memberkati kota ini? Bisa. Lihat sekelilingmu. Itu nomor 3 sebenarnya. Lihat sekelilingmu. Mungkin tempat lu ada beca yang udah karatan, udah jelek sekali. 150.000 bisa ngecatin beca itu. Gitu? Ya. Mungkin kita saat itu gak bisa memperkatakan firman Tuhan. Mungkin gak bisa langsung, terima Yesus ya baru gua chatin, mungkin gak bisa. Tapi teman-teman, bayangin kalau setiap bulan kalian bisa alokasikan 150.000. Hari ini 1 beca, bulan depan 1 beca lagi, bulan depan 1 beca lagi. Mungkin di komplek teman-teman becanya semua dichatin sama kamu.
pertanyaannya, apakah orang-orang gak ngerasa kebaikan hatimu? Kalian gak minta apapun sama dia, ya? Kalian hanya just give. Tinggal tunggu waktu, teman-teman. Mereka akan bertanya, ada apa sih? Kok kamu mau ya? Kok kamu bisa ya beri seperti itu? Betul? Ya. Mengalokasikan itu artinya save things to use according to its function. Mengalokasikan itu artinya kita menyimpan sebagian besar itu, save things to use according to its function. Gitu. Ketika kita alokasikan, kita simpan itu untuk kita pakai untuk sesuai fungsinya nanti. Pertanyaan saya, kalian gak usah jawab, di dalam hati aja. Udah alokasikan belum untuk memberkati kota ini? Waktumu, mungkin uangmu, mungkin energimu, mungkin talentamu. Pernah gak kamu alokasikan, gue mau pakai ini untuk kotaku? Buat saya itu satu cara, ya, sehingga aku selalu punya, misalnya contoh gini ya, ketika gue alokasikan 150.000, gue belum tahu gue mau lakukan apa, tapi gue akan lihat di tempat gue, apa yang bisa gue buat dengan 150.000 ini. Betul? Ya. Mulailah dari yang kecil, teman-teman. Ya. Berapa besar yang akan kita alokasikan dari uang saya? Kalau yang Anda punya adalah uang. Berapa besar yang akan saya alokasikan dari waktu saya? Kalau yang teman-teman punya waktu. Berapa besar yang akan saya alokasikan dari energi saya? Kalau yang teman-teman punya adalah energi. Berapa besar yang akan saya alokasikan dari skill saya, dari talent saya? Kalau memang itu yang kalian punya hari ini. Kita bisa memberkati kota ini ketika kita mengalokasikannya, teman-teman. Ya, karena ketika kita mengalokasikan, kita akan berpikir apa yang bisa kita lakukan dengan ini. Tapi kalau nggak pernah mengalokasikan, kita nggak akan pernah berpikir sedikit pun. Percayalah. Ya. Yang ketiga, see the needs around you and make plans. Kamu udah tahu apa yang kamu punya, kamu sudah alokasikan dari apa yang kamu punya, dan kamu lihat sekitarmu, lihat tempatmu tinggal, lihat kuliahmu, tempat kuliahmu, lihat tempat kantormu, make plans. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang bisa saya kerjakan dari alokasi saya ini? Saya bisa do what? Ya. Start to doing it, start to make plans, bikin rencana. Karena tanpa rencana gak akan pernah mulai melangkah. Ya. Buat rencana, ketika rencana mulai berpikir, kalian akan ketemu, oh ini harus begini, saya harus ketemu siapa. Kalian akan mulai melangkah. Tapi kalau gak pernah bikin rencana, gak akan pernah melangkah, teman-teman. Percayalah. Ya. Ketika kalian mau nih berangkat, gimana caranya? Oh harus ketemu ini, oke udah ketemu ini, harus gimana lagi? Nah, ya. Make plans. Kalau benar-benar teman-teman mau memberkati kota ini. Saya yakin semua di tempat ini bisa untuk melakukannya. Amin. Cuman tinggal mau atau enggak. Gimana ya? Yang terakhir, saya nggak panjang-panjang hari ini. Make your net work. Ini penting. Udah tahu apa yang kita punya? Kita alokasikan dari apa yang kita punya? Kita bikin rencana dari apa yang kita punya. Yang terakhir adalah make your net work. Ada di sini yang nggak punya teman? Ada di sini yang nggak punya saudara mungkin, nggak punya family, nggak punya kerabat, nggak punya seseorang. Ada? Setiap orang di tempat ini punya net. Your family, your friends, your relation. That is your net. Make your net working.
we can do by ourselves to bless the city. Ya, saya kasih ilustrasi satu tentang, mungkin teman-teman ingat ya, bagaimana pertama kali Petrus diajak sama Tuhan Yesus. Dia semalam-malaman berusaha cari ikan. Tapi hasilnya apa teman-teman? Nothing. Gak dapat apa-apa. Terus Yesus naik dan dia lakukan mujizatnya. Ayo, tebarkan ke tempat yang dalam. Tuhan, saya udah semalam-malaman di sini dan gak dapat apa-apa. Tapi saya akan lakukan apa yang Tuhan mau. Taat. Dia lakukan. Dan hasilnya apa? The net is full. Hampir sobek. Bahkan sampai harus manggil temennya lagi untuk angkat itu. Ya. Gue cuma mau bilang ini loh. God desire is to fill the net with fishes. Tapi kita gak bisa angkat fishes itu sendiri. Kita mesti punya net. Ya. Saya akan cerita sedikit tentang apa yang nanti yang akan sedang saya lakukan. Ya. Tanpa memahami dan mengolah cara mengikat hubungan, kita tidak akan pernah dapat membangun suatu jaringan yang bermanfaat. Coba lihat kiri kananmu. Mungkin kalian kenal udah cukup lama. Apakah itu hubungan yang bermanfaat? Atau cuman hanya sekedar teman? It's different, man. Kalau bermanfaat, kalian tahu dia punya talent apa. Dia punya kelebihan apa. Dan dia tahu saya punya kelebihan apa. Dan kita bisa work together to make it complete. Complete each other. Betul kan? Ya. Gak ada satu orang pun di sini yang sempurna kan? Atau ada ya? Rasanya gak ada. Ya. Orang-orang di sekitarmu itu yang akan menyempurnakan kau. Amin. Ya, jadi buat saya gak ada kata gak mungkin untuk mulai melangkah bagi kota ini. Tuhan udah kasih kamu talent. Tuhan sudah sediain modalnya dalam diri kamu masing-masing. Tinggal kamu alokasikan dan tinggal kamu lihat apa hati Tuhan. Kamu mau pakai apa dana itu atau alokasi itu. Kedua, Tuhan udah kasih orang-orang di sekitarmu yang bisa melakukannya bersama-sama. Yang kamu tinggal lakukan adalah step, bro. Langkah. Mulai melangkah. Ya. Mulai share visi. Coba kita baca, tadi sudah ya, nggak usah, Lukas 5 ayat 47. Tentang Petrus yang berusaha cari semalam-malaman tapi nggak dapat. Ya. Tapi yang penting adalah gini, that's God's desire is to fill the net with fishes. But we need to work together to take out the fishes. Ya. Mulai hari ini lihat sekitarmu, sekelilingmu ada siapa di situ. Dan jangan cuma jadikan mereka teman. Gue percaya, siapa yang percaya bahwa kalian dipertemukan, itu pasti ada tujuannya. Mulai cari apa tujuan Tuhan di balik pertemuan itu. Oke, saya akan share sedikit apa yang sedang saya kerjakan hari ini. Di depan rumah saya, itu ada satu lapangan besar, ya, setelah jalan ada lapangan besar yang udah pernah ke rumah saya pasti tahu. Dan setiap sore jam 3 sampai jam 5 itu ada anak-anak kecil main bola. Banyak sekali anak kecil di situ. Saya sebenarnya udah punya kerinduan ini 2 tahun yang lalu gitu. Apa ya yang saya bisa buat untuk anak-anak ini? Saya tahu anak-anak ini adalah anak-anak dari kampung sebelah, ya. Dan saya juga
tahu bahwa sebagian mereka itu nggak bisa sekolah, tapi saat itu saya hanya baru menafsirkannya saja, gitu. Nah, sampai satu titik saya mengambil satu langkah untuk melakukannya. Dari apa yang saya punya, saya mulai alokasikan berapa yang saya bisa untuk saya beri untuk anak-anak itu, dan bentuknya apa saya alokasikan, ya saya simpan. Nggak besar teman-teman, ya mungkin teman-teman di sini bisa beri lebih banyak, tapi yang saya alokasikan tuh hanya 500 sampai 800 ribu itu saya alokasikan. Saya nggak tahu nanti ini jadi apa. Terus saya punya teman-teman terdekat saya, ada Hendra yang mungkin di atas bantu IO, terus ada juga Budi, dan ada juga namanya Davin. Yang kepikiran saya pertama kali ketika melihat anak-anak ini adalah mereka, they love football. Football Indonesia ya. Dia senang sekali soccer mungkin ya. Dia really love soccer karena lapangan itu penuh sekali orang yang bermain bola. Mereka semua main bola dan gak pernah main yang lain kecuali bola. Gitu. Dan ketika kemarin saya pulang dari Jakarta, saya pergi sama istri saya lewatin mereka main, saya lihat bolanya udah hancur banget. Udah gak ada keluarnya, cuma tinggal dalamnya semua gitu ya. Oh, saya mau beri mereka bola. Kemudian ketika saya punya rencana itu, saya berpikir gimana cara berinya. Saya gak kenal sama mereka kan. Saya gak mau mereka salah paham dengan saya gitu. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan berikan satu langkah untuk bisa menjangkau anak-anak ini. Tiba-tiba ada paginya satpam datang 2 orang, dia pengen bersihin kebun padahal kebunnya udah bersih sebenarnya gitu. Memang dia biasa membersihkan, istri saya langsung bilang itu kebun udah bersih, gak apa-apa, bersihin lagi. Gue pengen ngomong sesuatu sama dia. Gue ngobrol sama dia, Pak Satpam, Bapak tahu nggak kalau setiap sore ada anak-anak yang bermain bola di sini? Oh iya tahu Pak. Mereka dari mana Pak? Oh itu ada dari 2 kampung, yang di sebelah kiri rumah saya sama ada yang dari belakang. Oh, terus saya tanya lagi, mereka semua bersekolah nggak Pak? Nggak semua Pak, cuman sebagian aja yang bersekolah. Oh gitu. Saya mulai ngobrol, Pak Satpam, saya pengen lakukan sesuatu untuk komplek ini. Saya lihat bola mereka itu udah rusak. Saya pengen beliin bola yang baru, tapi gimana ya caranya supaya mereka gak salah paham dengan saya. Oh tenang Pak, saya kenal dengan RW-nya. Pak Haji siapa gitu ya kemarin, gue lupa namanya. Oh gitu Pak, bisa dipertemuin gak? Bisa, justru dia pengen kenal sama orang-orang yang ada di situ. Karena RW-nya itu beda blok sama yang saya gitu, jadi saya gak kenal RW-nya dia gitu. Akhirnya kami janjian dan Rabu besok, Rabu nanti jam 8 pagi kita ada janji untuk ngobrol. Ini masih prematur sebenarnya teman-teman, ini sharing inspiration aja ya gitu. Rabu nanti kita mau ngobrol, saya begitu excited ya, saya temuin sama teman-teman, sama Hendra, sama Davin. Davin itu adalah koordinator futsal di Citylink gitu. Yang pertama kali came up di sini itu harus ada orang yang bisa main bola. Gua nggak bisa main bola. Gitu. Terus kita ngobrol gimana, ternyata berkembang lagi. Kok di depan rumah Koko itu ada lapangan futsal. Oh iya, gue baru tahu sebenarnya. Gue nggak tahu ada lapangan futsal. Ada. Oh, ya udah. Gimana kalau kita sewain mereka lapangan futsal? Dan Davin ini jadi pelatihnya mereka. Gitu. Ya ini masih planning saya, planning itu. Jadi pelatih yang mereka kita kasih free buat mereka dan kita kasih syarat. Mereka boleh main free di tempat itu kalau yang sekolah nilainya baik. Nilainya baik, kalian boleh main. Kalau nilainya jelek, kita Hendra dan ada beberapa teman lain, salah satu lagi namanya Johan, dia juga voluntarily mau bantu. Mereka adalah guru, pengajar. Dia tukang ngelesin apa segala macam. Jadi kita mau buat mereka yang gak bisa bersekolah,
kita olesin mereka sebelum main. Lu nggak belajar dulu, lu nggak bisa main. Gitu. Kita kasih yang mereka mau, tapi mereka harus belajar dulu. Sejam belajar dulu, nanti berikutnya mereka baru boleh main. Gitu. Ya, saya juga perlu bantuan dari doa dari teman-teman. Saya sungguh rindu sekali ini semua berhasil. Tapi saya percaya, our God is a big God. Ya, dan Tuhan tahu apa yang saya lakukan ini hanya pengen kasih lihat bahwa Yesus itu baik. Ya, mungkin teman-teman tim musik bisa naik. Mari kita tutup catatan kita. Kita tutup mata kita sebentar. Mari kita cari hatinya Yesus. Coba mulai lihat dirimu hari ini. Tutup mata. Percaya enggak? Tuhan udah kasih modal yang cukup untuk kalian mulai melangkah bagi kota ini. Mungkin enggak besar, it's okay. Mungkin bukan hal yang membuat mata semua terbuka, it's okay, it's fine. Yang penting, kalian memperlihatkan kasih Yesus kepada orang yang gak pernah kenal sama Yesus. Apa yang kamu punya hari ini? Apakah uang mungkin? Apakah waktu? Apakah energi? Apakah talenta atau skills? Yang kedua, mulai alokasikan. Berapa yang kamu sanggup untuk jadi berkat untuk kota ini? Karena kalau kamu gak pernah alokasikan, kamu gak akan pernah merencanakannya untuk jadi apa. Alokasikan, berapapun itu alokasikan. Setelah alokasikan, kalian make plans, cari hati Tuhan. Bertanya sama Tuhan, kenapa rumah saya di sini? Kenapa saya sekolah di sini? Kenapa saya kerja di sini? Kenapa saya ditempatkan di sini? Mulai cari hati Tuhan. Percaya enggak? Dengan alokasi yang kamu punya, you can do it, man. Yang terakhir, make your net work. Enggak ada satu orang pun di tempat ini yang hidupnya sendirian. Everybody has a friends, a family. They provide it for you to make your net work. Mulai. Buatlah satu hubungan yang bermanfaat dengan teman-temanmu. Sebuah hubungan yang menginspirasi. Mungkin itu dimulai dari hati kamu. Tapi kamu bisa transfer itu ke teman-teman kamu. Dan percaya nggak, kalau itu dari Tuhan, teman-teman kamu akan willingly to join. Oke, I'll do it. Disediain semuanya sebenarnya teman-teman. Mulailah hari ini untuk melakukannya.